sedikit mengenai bab 3 untuk yang sabat lalu. Oke. Jadi kita akan masuk dalam review bagian 3. Nah, kita sudah bahas minggu lalu dan kita akan review sebelum kita lanjut ke bab 4. Judulnya kan bab 4 ini kan tentang makanan sehat. Jadi minggu lalu kita sudah bahas bahwa makanan adalah kebutuhan utama kita semua ya, makhluk hidup ya. Dalam hal ini kita sebagai manusia. Tapi karena makanan ini adalah kebutuhan utama kita, tapi kita tidak boleh makan dengan cara yang sembarangan. Karena kita sudah tahu bersama bahwa sakit itu karena pola makan yang salah. Jadi sangat penting untuk kita itu mengolah atau memasak makanan dengan baik dan sehat, serta memenuhi nutrisi yang cukup. Karena kalau kita makan dan kalau kita makan, yang kita kasih makan itu kan adalah sel-sel dalam tubuh kita kan, dimana kalau sel tubuh kita itu sehat, otomatis seluruh tubuh kita juga sehat. Jadi penting sekali untuk kita makan yang sehat untuk menopang kita punya kelangsungan hidup, kita hidup sehat, kita berbahagia. Dan makanan yang sehat juga akan membuat, jadi kalau kita makan dengan makanan yang sehat, otomatis darah kita akan sehat juga kan, kita punya peredaran darah itu akan lancar. Kita sudah lihat minggu lalu ada fungsi-fungsi dan cara kerja darah kan. Kalau kita mau itu bisa kita review sendiri bagaimana sedikit dibagikan tentang fungsi dan kegunaan dari darah. Makanya kenapa dibilang di dalam darah itu ada kehidupan kan. Kita sudah bahas minggu lalu bagaimana kehidupan Kristus yang sudah mati untuk kita agar supaya kita bisa hidup. Dan untuk hidup pun kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satunya adalah dengan kita mengikuti pola hidup yang sehat, reformasi kesehatan. Dan kita sudah lihat bagaimana fungsi-fungsi darah itu, bagaimana darah itu bekerja dalam tubuh kita, betapa pentingnya aktivitas darah yang dialirkan dalam tubuh kita agar supaya organ-organ dalam tubuh kita bisa berjalan dengan baik. Itu kira-kira ya. Dan kita sudah lihat bagaimana kalau tubuh kita sehat, darah kita sehat, itu akan berjalan dengan baik dan normal, dan kita bisa rasakan manfaatnya dalam kehidupan kita. Kemudian kita tahu kan bahwa betapa Bapa dan anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita kan, sangat besar kasihnya kepada kita, di mana Tuhan juga sudah menyediakan semua kebutuhan kita, teristimewa dalam hal yang tubuh kita perlukan kan, yaitu makanan. Jadi waktu Tuhan mau ciptakan semuanya, dia tahu semua yang dia akan ciptakan ini adalah untuk supaya kita umatnya memiliki kehidupan yang layak. Dan Tuhan sediakan itu, dia tahu itu semua kita butuhkan. Dan dia mau kita itu semua hidup sehat. Dan oleh sebab itu, Tuhan sudah tentukan dan memberikan kita makanan-makanan yang cocok untuk kita, yaitu biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, semuanya sehat. Dan ini adalah obat juga untuk tubuh kita. Jadi makanan kita adalah sekaligus untuk obat di dalam tubuh kita. Jadi Tuhan itu sudah antisipasi semuanya ya. Dia sudah tahu bahwa kita nantinya akan sakit, akan jatuh dalam dosa, kita akan sakit, dan obat-obatnya juga dia sudah sediakan di alam. Jadi makanan kita adalah obat kita juga.
Dan kita tahu dari makanan-makanan ini harus disajikan dengan cara yang sederhana, sehat, dan tentu saja harus bernutrisi dan bebas dari bumbu-bumbu dan rempah-rempah dan lemak. Lemak dalam hal ini lemak yang tidak baik ya, lemak dari binatang. Kemudian banyak kan orang bilang, oh saya tidak tahu cara mengolahnya kan, tapi di kutipan dibilang bahwa apabila kita tidak tahu cara mengolahnya, Tuhan bilang apa? Datanglah kepada aku dengan pikiran yang sederhana, yang simple, maka Tuhan akan ajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk menyediakan makanan yang sehat ini. Jadi kita tidak, untuk mau melangkah, kita jangan pernah untuk khawatir, karena semua ada solusinya. Tuhan yang sediakan, Tuhan pula yang akan ajar kita cara untuk mengolah makanan yang sehat, yang simple, sederhana, dan bernutrisi. Jadi untuk kita yang mau melangkah untuk hidup yang sehat, beralih ke reformasi kesehatan, pola hidup yang sehat, tidak ada alasan untuk kita untuk merasa sulit dalam menyediakan makanan sehat. Karena semuanya Tuhan sudah siapkan bagi kita yang betul-betul mau untuk rendah hati datang kepadanya dan mau diajar. Jadi satu hal juga yang harus kita ingat, kita tidak boleh atau jangan pernah menganggap hal sepele atau menganggap remeh dengan reformasi kesehatan. Dan untuk kita mau menolong orang lain, kita harus terlebih dahulu sudah menghidupkan reformasi itu dalam diri kita, reformasi kesehatan dalam diri kita. Karena kita akan bersaksi kepada orang bahwa kita bisa dengan pertolongan Tuhan. Dan artinya semua juga bisa kalau kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Juga dikatakan bahwa di kutipan di atas juga dibilang bahwa banyak orang-orang yang meninggal begitu saja tanpa mengetahui kebenaran kesehatan. Padahal Tuhan sangat mau menggunakan mereka. Mereka punya talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk Tuhan gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi sangat disayangkan tanpa mereka hanya menyia-nyiakan, mereka punya tubuh, mereka punya lifestyle yang tidak baik, akhirnya menyebabkan kematian bagi diri mereka sendiri, sehingga mereka mati tanpa mengetahui kebenaran dan betapa mereka sangat berharga di mata Tuhan, untuk Tuhan gunakan mereka untuk pekerjaannya. Jadi sangat sedih sekali ya, sangat disayangkannya kalau kita mengetahui hal-hal seperti ini ya. Juga kita juga diingatkan kembali bahwa lebih baik pakaian, lebih baik kita tidak fokus kepada pakaian dan perabot yang sederhana, yang kita lebih baik kalaupun Tuhan izinkan kita punya perabot atau pakaian, bela itu yang sederhana dan tidak mahal, daripada kita mau memiliki pakaian dan perabot yang mahal-mahal tapi kita punya kebutuhan bahan-bahan makanan yang sehat yang harus ada di atas meja kita abaikan ya. Karena makanan yang sehat itu jauh lebih penting dibandingkan dengan perabotan atau pajangan-pajangan yang ada di rumah yang tidak ada hubungannya dengan kita punya kesehatan ya. Terus waktu lalu juga kita sudah belajar bagaimana setiap tumbuh-tumbuhan itu, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan itu bermacam-macam yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi apabila ada seseorang mengkonsumsi makanan yang sehat, dia mau belajar hidup yang sehat, kemudian ada makanan yang didapati tidak cocok dengan tubuhnya ataupun herbal yang tidak cocok dengan tubuhnya, Tuhan sudah sediakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang kita bisa konsumsi untuk mengganti, sebagai pengganti atau apabila didapati ada yang tidak cocok dalam tubuh kita. Jadi dengan kandungan yang sama ya. Jadi jangan pernah kita merasa down karena saya sudah coba makan ini, saya
kedapatan sakit ini, saya konsumsi ini, kedapatan sakit itu. Tetapi ada banyak solusi yang Tuhan kasih untuk kita. Tuhan sudah sediakan dengan kandungan yang sehat yang sama, yang apabila kita makan itu cocok untuk kita. Jadi setiap tubuh itu berbeda-beda ya, setiap orang itu berbeda-beda. Untuk itu Tuhan sediakan beragam-ragam tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, biji-bijian, makanan, semuanya yang sehat yang Tuhan sediakan cocok untuk kita semua. Dan diingatkan kembali lagi bahwa jangan pernah kita sepelekan ya, atau menganggap reformasi kesehatan itu bukan solusi hanya karena kita itu tidak cocok dengan salah satu jenis makanan ya, atau satu jenis herbal yang ada di sekitar kita. Tetapi biarlah itu boleh menjadi kekuatan kepada kita. Apabila ada masalah, baiklah kita selalu datang kepada Tuhan untuk memberikan solusi yang terbaik, karena dialah satu-satunya solusi bagi kehidupan kita. Dan kita tahu Tuhan itu paling tahu tentang keberadaan kita, dan semuanya itu Tuhan sudah sediakan untuk kita. Jadi jangan pernah khawatir untuk kita mau untuk melangkah ke reformasi kesehatan. Kira-kira itu adalah hal-hal yang kita sudah pelajari minggu lalu, dan itu adalah sekilas tentang pelajaran bagian 3, bab 4 tentang makanan sehat. Dan saat ini kita akan masuk pada bagian 4. Dalam bab 4 ini, mungkin ada yang mau menambahkan juga, dipersilakan sebelum kita akan masuk ke bagian 4 ini. Baiklah, kalau belum ada, saya akan bacakan dulu untuk awalnya. Dalam bagian 4 ini, judul besarnya adalah makanan di berbagai negeri. Judul kecilnya adalah disesuaikan dengan iklim dan musim. Jadi makanan di berbagai negeri, kemudian disesuaikan dengan iklim dan musim. Kita baca ya. Makanan yang digunakan seharusnya sesuai dengan iklim. Ada jenis makanan yang cocok untuk satu negara, tetapi tidak cocok di negara yang lain. Tidak semua jenis makanan yang menyehatkan sama kualitasnya untuk kebutuhan kita pada lingkungan kita berada. Kita harus berhati-hati memilih makanan. Makanan kita harus disesuaikan dengan musim dan iklim tempat kita tinggal. Begitu juga untuk jenis pekerjaan kita. Ada jenis makanan yang cocok digunakan pada satu musim atau dalam satu iklim, tetapi tidak cocok dalam iklim yang lain. Ada macam makanan yang sangat cocok dengan orang-orang yang bekerja di beberapa bidang. Seringkali makanan dapat digunakan baik oleh orang yang kerja keras, tetapi tidak cocok untuk orang pekerja kantor atau mereka yang memeras otak. Tuhan telah memberikan kepada kita cukup jenis makanan yang menyehatkan, dan setiap orang sebaiknya memilih daripadanya jenis makanan yang terbaik bagi kebutuhannya sendiri, berdasarkan pengalaman dan pertimbangan yang sehat. Jadi ini sambungan dari bab 3 ya, bahwa kita sudah bahas tadi bahwa selain Tuhan sudah ciptakan kan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran itu banyak sekali macam. Tiap daerah itu banyak sekali macam. Jadi seperti dikatakan tadi, tidak ada alasan untuk kita tidak cocok dengan makanan A. Jadi saya balik lagi ke yang sebelumnya karena saya tidak cocok untuk hidup dengan makanan ini gitu. Padahal semuanya ada dia punya pengganti. Jadi ini bab ini sebenarnya sambungan juga ya dari bab 3. Jadi di sini sudah jelas bahwa tiap daerah, tiap iklim, tiap negara itu berbeda dia punya jenis makanan. Setiap daerah Tuhan sudah sediakan makanan yang cocok untuk kita. Jangan kita mencari-cari yang tidak tersedia di daerah kita, karena pasti
di tempat kita sudah tersedia. Tapi tidak ada salahnya kalau memang dapat kesempatan kita misalkan ada yang impor misalkan yang sudah tersedia juga kan, karena memang kenyataannya kan begitu kan, kadang di Indonesia sudah banyak juga kacang-kacangan yang tidak ditanam di Indonesia tetapi sudah tersedia gitu. Tetapi tidak ada masalah jika kita konsumsi itu. Tetapi yang pasti di setiap tempat itu sudah ada makanan yang Tuhan sudah sediakan yang cocok bagi kita punya iklim atau kita punya daerah atau kita punya negara. Dan dibilang juga di sini kita harus berhati-hati dalam memilih makanan karena tidak semua itu sesuai dengan keadaan tubuh kita walaupun itu menyehatkan, ya kan. Jadi tidak ada yang bukan berarti itu sehat dan sudah pasti cocok untuk kita punya tubuh. Dan di sini juga dibilang dari segi tingkat pekerjaan pun ya, jenis pekerjaan, tingkat pekerjaan pun jenis makanan itu harus berbeda. Orang yang bekerja kantoran dengan orang yang dia punya pekerjaan itu memeras otak, dengan orang yang bekerja fisik itu beda dia punya jenis makanan. Jadi dibilang di sini kita harus pilih makanan yang cocok ya dengan kebutuhan tubuh, pekerjaan, daerah, iklim, dan negara di mana kita tinggal. Oke, sampai di sini di judul kecil disesuaikan dengan iklim dan musim, kira-kira ada yang dapat poin yang mau dibagikan? Boleh dibagikan. Halo, apa bisa dengar? Bisa, bisa. Oh iya. Ini apakah maksudnya sama kayak gini? Misalnya di daerah tropis kan banyak palm tree kan, atau contohnya buah kelapa gitu kan. Kan daerah tropis dan ya, kalau kita lihat buah kelapa, buah apa yang kalau dibuka dalamnya air semua? Kelapa kan, karena dia tinggal di daerah tropis. Jadi pas kita orang yang tinggal di daerah tropis suka keringatan, Tuhan siapin apa? Buah kelapa yang dalam dalam buahnya itu bisa diminum. Bayangkan buah yang di dalamnya ada air minum, dan dia punya sifat juga apa yang diuretik atau apa. Jadi kalau kita minum itu kita jadi gampang atau suka ke buang air, ya buang air kecil kan. Nah, ini apa ini seperti ini ya contoh ya. Ini yang di tropis Tuhan sediakan buah yang memang cocok untuk daerah tropis. Bayangkan kalau buah kelapa disiapkan di daerah dingin, yang dingin sekali. Orang kan kalau tempat dingin jarang keringatan. Terus Tuhan siapin buah yang airnya kayak kelapa. Minum banyak tapi nggak apa, nggak ada penguapan tubuh, ekskresi dan sekresi lambat, ya kan? Jadi nggak terlalu cocok. Apakah seperti ini maksud konteksnya? Salah satu lah ya, satu case. Ya ini pertanyaannya. Apakah konteksnya demikian? Ya, thank you. Oke. Kira-kira ada yang mau coba untuk menjawab? Oke, jadi di sini sudah pertanyaannya, Roy. Bisa dengar ya? Ya, jadi pertanyaannya yang saya tangkap seakan-akan seperti itu yang tadi, bahwa Tuhan itu menyiapkan makanan berdasarkan apa yang tumbuh di tempat itu gitu kan. Jadi kita yang tinggal di Indonesia, daerah tropis, banyak sekali pohon kelapa. Apalagi yang di pinggir pantai kan. Pohon kelapa tumbuh bagus sekali. Bahkan sampai di kena ombak, di pinggir-pinggir pantai itu kelapa tumbuh semua situ. Nah, apakah ini salah satu contoh yang dimaksud oleh konteks Tuhan menyediakan apa enggak semua makanan itu menyehatkan berdasarkan lingkungan kebutuhan di mana lingkungan kita berada. Jadi contoh, kita konsumsi kelapa yang mana itu lingkungannya lingkungan tropis, tapi dikonsumsi di daerah yang bersalju, yang super dingin, di mana
proses keringat keluar jarang kan, tapi begitu makan buah kelapa kan yang dimakan airnya kebanyakan. Nah, apakah ini contoh sesuatu yang aplikasinya, yang mana kelapa itu cocok di tropis, tapi kurang cocok di daerah dingin waktu dikonsumsi. Apakah itu sesuai dengan konteks ini? Ya, thank you. Thank you, Kak. Thank you. Apa Kak Sus mau coba jawab atau gimana? Oke. Jadi kalau saya kalau saya coba jawab, iya itu betul sekali. Makanan yang disediakan di tropis itu artinya sangat cocok dengan daerah tropis. Contohnya sudah dikasih tahu oleh Roy tadi bahwa air kelapa, buah kelapa, dan itu sangat cocok di daerah-daerah yang tropis kan, seperti kita di Indonesia ini kan, di mana-mana banyak sekali kelapa. Artinya artinya itu cocok untuk kita konsumsi gitu. Jadi kenapa di daerah lain kita tidak kenapa di daerah lain itu jarang ada kelapa, atau contoh lah ya, kita ke Modo Inding ya. Modo Inding kan lebih dingin kan daripada Manado ya. Nggak usahlah kita ke negara yang lain. Dalam satu negara pun atau satu daerah pun bisa berbeda-beda ya dia punya iklim ya, dia punya cuaca. Contoh kita ke Modo Inding. Kita di sana jarang sekali lihat ada pohon kelapa ya. Kalaupun ada itu cuma satu-satu dan jarang gitu ada buah kelapa ini, karena itu dingin kan. Dan kenapa juga di tempat itu jarang ada kelapa? Karena mereka juga tidak tertarik untuk mau konsumsi air kelapa karena di sana sudah dingin dan tidak menarik lah kalau bisa dibilang ya. Tetapi kalau buah-buah yang lain di sana ada yang kita misalkan di Manado jarang ditemukan gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang itu saling melengkapi ya. Tetapi kalau begitu orang-orang dari istilahnya dari Modo Inding, mereka mau ke Manado dalam cuaca yang panas, begitu mereka melihat air kelapa, mereka butuh itu dan mereka konsumsi itu. Jadi apa namanya? Itulah Tuhan punya kebaikan ya. Dia akan menumbuhkan, itu kan yang menumbuhkan Tuhan ya. Dia akan menumbuhkan daerah-daerah yang sesuai dengan buah-buahan, biji-bijian atau kacang-kacangan yang sesuai dengan daerah itu untuk orang-orang di situ, yang dia tahu orang-orang di situ butuhkan untuk dikonsumsi. Itu dia. Kira-kira apa sudah bisa menjawab atau bagaimana? Oke, thank you, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Apa masih ada lagi? Wanda, Iya, Anti. Wanda, Tuhan Ya. sediakan yang tepat di mana tempatnya yang membutuhkan. Jadi di mana jadi Tuhan sediakan untuk daerah ini, Tuhan sediakan ini, untuk daerah itu Tuhan sediakan itu. Jadi semua masing-masing. Betul sekali. Setiap tempat. Thank you. Iya, betul-betul. Terima kasih Anti tambahannya, puji Tuhan. Mungkin ada lagi yang mungkin boleh bagi pengalaman atau gimana juga. Iya, kita cuma mau tambah lagi satu case yang mungkin tapi tanpa melihat bahwa itu bisa dimakan atau tidak ya. Contohnya misalnya ikan ya. Ikan di daerah orang-orang Eskimo kan tinggal di daerah bersalju sana. Di mana itu? Benua Antartika atau daerah kutub gitu ya. Dan makanan mereka kan ikan-ikan. Nah, ikan-ikan itu berlemak, memiliki lemak atau protein yang, dan kalau dimakan membuat orang-orang ini
dia punya kemampuan untuk beradaptasi dengan suhu yang ekstrim yang sangat dingin lebih tinggi. Sehingga kita dalam kondisi sekarang, orang Manado atau orang Jakarta atau daerah lain pas langsung ditempatkan di sana nggak bisa tahan. Tapi orang Eskimo mereka bisa tahan, menyesuaikan diri karena juga salah satu makanan yang mereka konsumsi kan. Ya walaupun memang kita tahu ikan kan sudah bukan makanan yang tepat lagi ya, tapi dalam konteks ini kita lihat ini juga sama ya. Bayangkan mereka punya makanan di sana kalau mereka tidak mengkonsumsi yang cukup lemak ya, agak lemak gitu ya. Itu nanti akan gampang sekali kedinginan dan tidak akan bisa tahan, sanggup untuk ditinggal di daerah itu gitu. Ya, terima kasih. Oh oke. Terima kasih juga atas tambahannya. Jadi betul ya, memang kalau kita lihat Tuhan mau kan kita itu semua kembali ke pola reformasi kesehatan ya, pola hidup yang sehat. Tapi ada juga kenyataannya seperti yang sudah dibilang oleh Roy tadi bahwa seperti orang-orang Eskimo ya, mereka kan di sana kayak sepengetahuan kita mereka memang di sana hidup dengan es ya, dan mereka di sana tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa menunjang mereka untuk untuk reformasi kesehatan. Tetapi kalau kita nggak tahu ya, mungkin ada lagi yang lain yang mungkin ada pengalaman atau yang ada informasi yang lebih bisa dibagikan juga di sini. Kalau kita memang lihat ke kehidupan Tuhan Yesus zaman dulu kan mereka murid-murid mereka makan, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang juga kan dengan kasih makan ikan dan roti. Memang kalau dari segi kesehatan bisa dibilang waktu itu ikan masih sehat ya, karena belum terkontaminasi dengan limbah-limbah ya, kalau dibandingkan dengan kita yang sekarang ini kan. Nah, begitu juga dengan orang-orang Eskimo ya. Kita tahu bersama di sana kan penduduknya sangat kecil dan orang-orang yang hidup di sana hanya sedikit. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah lahir dari sana kan, begitu. Jadi memang mereka makan hanya ikan-ikan, atau kita lihat ada juga si binatang-binatang yang lain yang mereka konsumsi ya. Tetapi di sana kalau bisa dibilang ya, kita nggak tahu ya sekarang, bisa dibilang di sana polusi di sana bisa dibilang kurang ya, nggak ada pabrik-pabrik atau apapun di sana karena mau bangun apa di sana, semuanya diselubungi dengan es ya. Jadi nggak kayak di daerah tropis atau daerah yang paling yang nyaman aja pasti langsung ditempati atau oleh orang-orang kan. Kalau di sana untuk orang mau bangun usaha atau apa kayaknya sulit ya, apalagi untuk bisa mencemarkan daerah di sana. Jadi ya kita kembali lagi ya, Tuhan paling tahu kebutuhan dari setiap orang. Dan kalaupun orang Eskimo di sana, walaupun mereka mau hidup sehat pun, tapi tidak memadai dia punya keadaan, ya Tuhan paling tahu lah ya mereka punya keadaan di sana. Yang pasti satu hal yang kita lihat di sana, mereka punya walaupun mereka hidupnya dengan makan ikan, tetapi di tempat mereka di sana juga kan belum terkontaminasi yang seperti kita di sini ya, polusi segala macam semua yang dibuang ke laut ya. Ya, mungkin itu yang bisa kita bagikan, atau ada lain yang mungkin lebih tahu atau sudah pernah dapat informasi yang lebih jelas bisa dibagikan juga. Wanda, berarti yang tinggal di Eskimo ada excuse ya, nggak vegetarian, nggak vegan ya? Kalau bisa dibilang, kalaupun mereka mau ya, mereka juga tidak available di sana ya, mereka punya tanah mungkin atau apa, dan kita yakin
kalau membaca kutipan ini Tuhan menyediakan kan, pasti ada solusinya juga buat mereka, tetapi mungkin belum sampai ke mereka atau bagaimana. Mungkin ada yang bisa bagikan juga. So far kita lihat seperti itu ya, Anti. Mereka juga pasti ada solusi lah bagi mereka gitu. Iya, oke, thank you. Iya, thank you, Anti. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan lanjut ke bacaan berikutnya. Apa ada yang bersedia mau baca ini? Yang mana 145? Iya betul, Anti. Judul kecilnya ini, Anti. Makanan bergizi terdapat di setiap benua. Iya. Marilah kita menyederhanakan makanan kita dengan cerdas. Dengan berkat Tuhan, setiap negeri menghasilkan bahan makanan yang bergizi untuk membangun tubuh. Bahan makanan ini dapat dijadikan makanan yang menyehatkan dan lezat. Mau dilanjutkan atau Iya, cukup? Anti. Lanjutkan, Anti. Kalau kita merencanakannya dengan bijaksana, kesehatan yang sangat merosot pun dapat dibangun kembali di setiap negeri. Cara mempersiapkan beras, gandum, jagung, dan jelai tersebar di mana-mana. Begitu juga kacang-kacangan, biji-bijian, dan air cheese. Bahan-bahan ini dilengkapi dengan buah-buahan, hasil dari dalam dan luar negeri, dan ditambah dengan bermacam-macam sayuran yang tumbuh di segala tempat, akan memberikan kesempatan bagi kita untuk memilih bahan makanan yang lengkap tanpa penggunaan makanan daging. Apabila bahan-bahan ini dapat diperoleh dengan harga murah seperti buah kering yang terdiri dari buah anggur, kurma, apel, aprikot, dan lain-lain. Bahan makanan ini dapat digunakan sebagai bahan makanan sehari-hari yang dapat diperoleh dengan bebas. Bahan makanan ini menyehatkan dan memberi tenaga kepada para pekerja. Ya, thank you, Anti. Apa ada poin yang Anti dapat di sini untuk dibagikan? Ya, ini cuma kita dikasih tahu untuk kita memilih makanan dengan bijaksana, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan berkat-Nya, sesuai dengan firman Tuhan, dan sesuai dengan tempat di mana kita berdiam. Ya, makanan yang bergizi itu kalau di Amerika banyak ya. Iya betul. Sampai saat ini yang dikatakan itu ada gitu ya. Dan Indonesia juga ada, cuma mungkin ada banyak yang mahal kalau di Indonesia. Kalau di sini masih bisa kebeli gitu ya, seperti kacang-kacangan gitu. Kayak nuts gitu mahal sebagian tempat, tapi di Amerika masih bisa dibeli, mau buah-buahan, mau sayur-sayuran, mau, karena di sini banyak orang bertanam juga sekarang ini, apalagi sekarang ya, di mana-mana orang-orang udah mulai mau bertanaman walaupun walaupun tinggal di apartemen, jadi menanam di tempat-tempat pot-pot gitu ya, pada mulai bertanaman. Betul. Walaupun di toko sebenarnya banyak yang organik gitu, dan tapi karena kita sudah digalakan ya, sudah dianjurkan untuk bertanaman, jadi saya melihat orang-orang udah mulai bertanaman di pot-pot gitu. Di Indonesia, di Amerika, di mana-mana sekarang orang udah mulai bertanam. Dan karena itulah yang banyak kita sudah pelajari dari firman Tuhan, jadi udah mulai dan puji Tuhan untuk firman-Nya. Oke, thank you. Iya, thank you Anti atas poin yang sudah dibagikan. Jadi dari sini juga kita bisa lihat ya betapa baiknya Tuhan kita, di mana Tuhan memberkati dan menyediakan, Tuhan sudah menumbuhkan makanan yang bergizi dan sehat bagi tubuh kita.
Dan tugas kita itu adalah mengolah makanan itu dengan simpel dan lezat, kan dibilang. Dan makanan yang disajikan ini harus disajikan dengan bijaksana, kan katanya. Karena dengan kita menyajikannya dengan bijaksana akan menghasilkan kesehatan bagi tubuh yang kesehatannya sudah merosot sekalipun, ya kan? Jadi kalau kita ingatkan bahwa kutipan bilang kan makananmu adalah obatmu. Jadi Tuhan tahu ya, apalagi di akhir zaman ini kan sakit penyakit yang sudah sangat mengerikan dan sudah bermacam-macam. Tapi kalau kita mau kembali ke pola makan yang benar, kita mau hidup yang sehat, reformasi kesehatan, inilah obat-obatanmu, yaitu makananmu sendiri. Dan dibilang juga kan bahwa tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi obat-obatan bagi kita. Dan kalau kita mau kembali ke pola makan yang sehat, dan walaupun kita punya keadaan ini sudah sangat merosot, kita sudah sakit, tetapi kalau memang kita sungguh-sungguh mau untuk reformasi kesehatan, ini adalah janji Tuhan ya. Kalau kita mau, maka dengan kita kembali ke reformasi kesehatan, maka kesehatan yang sangat merosot pun dapat dibangun kembali di setiap negeri. Gitu. Kayak kita lihat sekarang kan semuanya sudah tersedia ya di mana-mana, mudah didapat. Tinggal kita saja yang bijaksana dalam menyajikannya untuk kebaikan tubuh kita, menopang kesehatan dan memberi kesembuhan bagi tubuh kita. Jadi semuanya Kak Anti bilang tadi ya, semuanya sudah mudah diperoleh. Kayak ini ya, dibilang juga sini ada buah kering yang dari buah anggur, kurma, apel, aprikot. Ya, betul sekali. Kita yang di Indonesia ini, kalau bisa dibilang kan bukan penghasil kurma, apel, aprikot kan, itu semuanya dari luar kan. Memang ada juga di Malang, tetapi ada berbeda ya. Makanya disiapkan dalam bentuk ada dried fruit ya, buah kering. Jadi dan itu sudah ada di mana-mana di Indonesia, kita mau beli semuanya sudah tersedia dan bisa dikonsumsi. Jadi sangat baik sekali untuk kita ya semua untuk memperhatikan ini dan apply itu dalam kita punya makanan kita sehari-hari. Bahan-bahan semua ini dibilang sini menyehatkan dan memberi tenaga kepada para pekerja, kepada kita semua ya, pekerja sesuai dengan kita punya pekerjaan, sesuai dengan kita punya kebutuhan tubuh kita. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, kita coba baca ya di sini. Nasihat untuk daerah tropis, ini hanya pendek sekali. Nasihat untuk daerah tropis. Di daerah yang beriklim panas, pekerja harus diberikan pekerjaan yang kurang dibandingkan dengan daerah yang beriklim dingin, tanpa membedakan jenis pekerjaan. Tuhan mengingat bahwa kita ini terbuat dari debu. Lebih sedikit gula yang dicampur ke dalam makanan sewaktu menyediakannya, lebih sedikit kesulitan yang dialami karena panasnya iklim. Jadi, ini adalah informasi ya bagi kita bahwa baik kita sebagai pekerja atau sebagai pemberi kerja di daerah di mana kita berada, bahwa ini adalah informasi untuk kita bahwa pekerja di daerah yang beriklim panas itu tidak boleh bekerja terlalu berat dan harus mengurangi gula dalam makanannya karena itu mempengaruhi kesehatan tubuh dibandingkan dengan orang yang bekerja di daerah yang beriklim dingin. Dan ini juga berlaku kalau kita di country living ya, disesuaikan dengan kita punya iklim juga ya, di mana kita tinggal. Ini sangat perlu kita ketahui untuk di-apply dalam kita juga kan pekerja ya, nanti kita akan mengolah daerah kita, kebun kita harus mengetahui kita di daerah panas atau daerah dingin dan makanan apa yang cocok untuk kita yang sebagai pekerja ini. Oke, tadi ada yang bicara ya.
Oh, oke. Ada yang mau menambahkan? Saya ada pertanyaan. Oke, ini Oh, lebih iya. sedikit gula yang dicampur ke dalam makanan sewaktu menyediakannya. Lebih Iya. sedikit kesulitan yang dialami karena panasnya iklim. Kenapa gulanya lebih sedikit di iklim yang panas daripada yang dingin gitu? Kalau iklim dingin berarti boleh makan gula lebih banyak gitu. Oh, oke. Mungkin ada yang mau bisa jawab? Atau mungkin kita tunggu lagi, mungkin after itu mungkin diterangkan lebih lanjut. Oh, oke, Anti. Nggak apa-apa. Kita coba jawab. Kita semua kan, tiap daerah kan ada dia punya ini masing-masing ya. Kalau orang yang bekerja di panas, kalau kita tahu kan kalau kita kebanyakan gula itu kan kayak menurunkan daya tahan tubuh kan, Anti. Jadi kalau misalkan kita makan terlalu, apalagi kita ya daerah panas di sini, kalau kita konsumsi gula, kita yang harusnya bekerja bisa lebih dari yang memang kita nggak boleh bekerja terlalu berat ya. Tapi kalau kita bekerja di daerah panas kan lebih beraktivitasnya lebih giat lah ya, lebih lancar. Tapi kalau kita konsumsi gula yang berlebihan akan membuat kita punya kita punya tubuh jadi kurang apa ya, kurang bersemangat lah. Ini kita juga alami ya. Kalau terlalu banyak konsumsi yang manis yang ada gulanya jadi kayak lemas gitu badan gitu. Jadi enggak ditambah lagi dengan cuaca yang panas. Jadi tubuh kayak jadi lemas gitu. Begitu sih Ati. Itu sesuai dengan pengalaman ya. Kalau yang di tempat yang lebih dingin, kalau gula yang ada makanan yang dicampur dengan gula, nggak apa-apa yang lebih manis lah kalau bisa dibilang ya, dibandingkan bukan berlebihan manisnya, tapi lebih manis dari yang kita yang di daerah tropis, karena kan mereka daerah dingin itu nggak mempengaruhi gitu, tidak terlalu mempengaruhi dengan aktivitas. Mungkin kalau saudara-saudara yang ada di daerah dingin lah ya, pasti lebih tahu ya pengalamannya bagaimana. Kira-kira bisa menjawab Anti, atau mungkin ada yang membagikan pengalaman juga? Halo Kak. Iya, Li. Ini kenapa di panas tidak memerlukan gula dibandingkan dingin? Ini yang rasionalnya, kalau gula itu kan digunakan untuk pembakaran kan. Jadi kalau di tempat dingin, energi untuk supaya bisa lebih panas itu lebih dibutuhkan dari yang panas kan. Jadi kalau panas tubuh tidak memerlukan energi untuk memanaskan tubuh lagi kan, untuk pembakaran. Jadi makanya untuk cuaca iklim yang dingin dan panas, dia punya kebutuhan gula berbeda-beda. Cenderung kalau yang dingin mungkin lebih sedikit gula lebih banyak daripada yang panas. Kalau panas tidak perlu. Itu yang mungkin dibilang di sini. Oke, Li. Iya, itu. Ya, thank you, Li. Mungkin ada lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada, bagaimana Anti? Apakah bisa berjawab? Thank you. Iya, sama-sama. Oke, kita akan lanjut lagi ke paragraf berikut. Mungkin ada yang bersedia untuk membacakan. Apa Anti Sus boleh bacakan Anti untuk judul kecil selanjutnya? Ya. Perlukan kewaspadaan dalam mengajarkan reformasi kesehatan. Agar kita dapat melakukan tugas kita dengan mudah dan sederhana, kita harus mengenal situasi dan kondisi yang mempengaruhi umat manusia. Tuhan mengadakan persediaan bagi mereka yang hidup di berbagai negeri di dunia ini. Mereka yang ingin menjadi teman sekerja Tuhan
harus memperhatikan dengan seksama bagaimana caranya mengajarkan reformasi kesehatan di dalam kebun anggur Tuhan yang luas itu. Mereka harus bergerak dengan hati-hati untuk menentukan jenis makanan apa yang seharusnya tidak dimakan. Pekerja harus menyatu dengan penolong ilahi dalam memberikan pekabaran kemurahan kepada orang banyak yang akan diselamatkan Tuhan. Oke, nanti boleh, apakah ada yang dapat poin dari sini yang mau dibagikan? Ya, ini memang harus kita harus lihat situasi dan kondisi dan adat istiadat orang yang akan kita kasih pekabaran ya. Dan memang harus lebih berhati-hati karena ada pengalaman ada satu orang memberikan pekabaran bahwa kita harus vegetarian, kalau tidak vegetarian tidak selamat, tidak masuk surga. Nah, disinilah yang harus kita perhatikan. Iya, karena di dalam memberikan reformasi kesehatan, kita harus tahu juga belajar situasi dan kondisi lingkungan kehidupan mereka gitu ya. Harus lebih berteman dulu. Nah, disinilah kita harus belajar sebelum mengabarkan reformasi kesehatan. Dan juga harus lihat kesukaan mereka, terus cari tahu juga solusinya apa gitu. Nah, disinilah sedikit informasinya. Thank you Kak. Jadi betul sekali ya, kita harus betul-betul memperhatikan secara sesama bagaimana cara mengajarkan reformasi kesehatan. Jangan sampai kita sendiri sampaikan kebenaran tapi kita sendiri sedang melanggar. Jadi yang paling penting adalah kita terlebih dahulu juga sudah hidupkan itu ya, make sure kita sudah hidupkan itu dan sudah sedang menghidupkan itu ya, karena semua kan lagi dalam proses ya. Jadi dengan kita menghidupkan itu, kita sudah memberikan contoh kepada mereka. Kita arahkan pikiran mereka bahwa kita semua bisa dengan pertolongan Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus menjalin hubungan yang baik juga dengan mereka. Kayak Kak Sus bilang kan, harus berteman dulu dengan mereka, harus memberikan pandangan-pandangan yang benar gitu. Jadi harus buka pikiran mereka. Jadi enggak juga tiba-tiba kita datang kayak kasus bilang langsung enggak masuk surga atau enggak ini kalau enggak menghidupkan kesehatan kan. Dan dengan kita sudah menghidupkan ini dengan pertolongan Tuhan, kita juga bisa bagikan kepada mereka dengan menyatakan bahwa kita semua itu bisa dan Tuhan akan sanggupkan kita kalau kita benar-benar mau 100% bergantung kepada Tuhan. Dan dibilang sini pekerja harus menyatu dengan penolong ilahi dalam memberikan pekabaran kemurahan kepada orang banyak yang akan diselamatkan. Jadi semuanya itu ya kita sebagai pekerja ya. Kita ini sebagai pekerja harus bekerja sama dengan Tuhan. Harus mendahulukan Tuhan, harus minta tuntunan Tuhan bagaimana kita untuk untuk melayani saudara-saudara kita dan menuntut mereka kepada reformasi kesehatan ya dalam hal ini ya. Boleh tambah sedikit, Wan? Boleh sekali Kak, silakan. Ya, motifnya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk orang lain. Nah, kita kasih arahkan tentang nutrisi, itu kebutuhan. Dan biarlah nanti Roh Kudus yang bekerja di dalam jiwa masing-masing. Betul. Thank you Kak atas tambahannya.
Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Oke, ada yang kira-kira bersedia untuk mau baca ini? Oke, Kak. Baca. Thank you, Li. Kita tidak mempunyai satu garis tertentu sebagai aturan makanan. Tetapi kita mengatakan bahwa di daerah yang banyak terdapat buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, maka makanan daging bukanlah makanan bagi umat Tuhan. Lanjut, Li, sampai 50. Ya. Tuhan menginginkan agar mereka yang tinggal di negeri di mana buah-buahan segar dapat diperoleh sepanjang tahun, agar memanfaatkan berkat yang ada di dalam buah-buahan itu. Lebih banyak kita bergantung pada buah-buahan segar, segera setelah dipetik dari pohonnya, lebih besar khasiatnya. Wow. Oke, wow, bagus. Jadi ini kayak hubungannya dengan tadi yang Kak Sus bawakan, kayak yang bilang kan. Jadi kita kasih reformasi kesehatan, kayak kita kan ajarkan apa dia punya benefit, bukan aduh kalau makan daging nggak selamat. Memang juga ada kutipan yang begitu akan, tapi ini dia bilang kita tidak ada garis harus ini. Kalau makanya sempat kita pertanyakan kan dulu, waktu kalau misalnya orang-orang yang tinggal di kutub misalnya yang nggak ada buah-buahan, yang kayak orang suku Eskimo yang makanannya yang tersedia daging, apa bagaimana ya mereka? Makanya bingung juga, tapi ternyata dengan ini sudah terjawab. Makanya puji Tuhannya kita di daerah yang ada banyak buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan. Iya. Makanya ini haruslah ditinggalkan kan. Makanya kita nggak bisa judge juga ya ini. Makanya kita kan hobi menjudge ya, kalau orang ini gimana, kita mau samakan dengan diri kita kan. Tetapi setiap orang memiliki masing-masing punya ini ya. Tuhan mengetahui mereka, jadi kita nggak boleh judge mereka dengan sesama dengan kita ya. Nah, makanya untuk kita yang tinggal di daerah yang sepanjang musim ada buah-buahan dan biji-bijian, inilah makanan kita kan. Makanya makanan daging bukan makanan kita kalau sudah di daerah kayak di Amerika, di Indonesia, aduh itu berlimpah-limpah makanannya. Mungkin itu. Makanya di sini bersyukur kalau kita tinggal di daerah seperti ini dan makanan kita itu dia punya khasiat semakin besar ya. Makanya salah satu juga Tuhan anjurkan country living misalnya di daerah-daerah yang kayak di kutub begitu, country juga kan susah kan. Makanya mungkin Tuhan anjurkan untuk pindah ke tempat-tempat yang seperti ini yang lebih bagus. Ya, mungkin itu Kak kita punya komentar. Thank you, Li. Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya, ada terjawab juga ya. Tadi sempat disinggung juga yang mengenai orang-orang yang di kutub sana ya, suku Eskimo, bagaimana mereka tidak tersedia dengan makanan seperti ini, tapi mereka hanya ada daging-daging dan ikan ya, mereka konsumsi ikan ya, di sana paling besar ya. Dan ini jawabannya dari pertanyaan Lali juga dalam pertanyaan pribadinya ya, terjawab ya, dan untuk kita semua juga. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Kita lihat di ya, Bu Tina silakan. Jadi dari kata-kata ini lebih banyak kita bergantung pada buah-buahan segar, segera setelah dipetik dari pohonnya lebih besar khasiatnya. Jadi saya ingat juga tadi malam ada yang tanya sama saya, kenapa udah tahu kamu tidak bagus tinggal di Kalimantan, kenapa kamu harus kembali ke sana? Sebenarnya yang membuat saya rindu kembali ke sana tuh bukan Kalimantannya. Ini dia yang membuat saya rindu pergi ke sana. Kenapa? Karena saya sudah pernah menikmati kita tinggal di kebun tuh bagaimana. Apa yang kita mau kita bisa tanam, kita bisa petik, kita bisa nikmati. Dan itu khasiatnya emang luar biasa. Iya. Dibanding dengan orang yang belum menikmati hal seperti itu, mereka nggak ngerti gitu kan. Kalau kita sudah pernah tinggal di kebun dan memetik sendiri, menikmatinya sendiri, itu
dan kita bergantung penuh dengan Tuhan. Bukan kebun itu yang kasih makan kita, tapi Tuhan melalui kebun itu yang kasih makan kita. Betul. Dan yang saya tahu orang Eskimo tidak ada yang umur panjang loh. Iya. Ya kan? Jadi kenapa kita masih bisa umur panjang? Betul. Karena ini dia, sel-sel kita itu sebenarnya seperti tumbuhan. Jadi kalau apa yang tumbuhan punya, yang segar itu kita makan, apalagi habis metik langsung makan, itu luar biasa. Ya bukan saya kok ya, saya sekarang tinggal di kota. Saya kadang juga melihat sesuatu yang selama ini yang bertolak belakang dengan diri saya gitu. Karena kalau di kebun saya nggak pernah namanya sayur tuh layu, ya kan? Sayur layu buang. Masak sekali masak makan, selesai sudah buang. Gitu. Jadi itu yang terjadi sama diri saya. Kenapa saya rindu tinggal kembali ke tengah hutan sana. Bukan masalah Kalimantannya, bukan. Tapi masalah saya sudah terbiasa dengan kehidupan itu. Dan ini tulisan Nyonya Awet ini benar banget. Saya sudah merasakannya. Dan itu sudah mendarah daging dengan diri saya. Dan mungkin karena teman-teman belum merasakannya atau mungkin sudah ada yang mengicipinya membenarkan apa kata-kata saya, ya kan? Kalau kalian pernah merasakan, wih enak ya pepaya tuh dipetik langsung dari pohonnya tanpa ada semprot-semprot ya kan? Kita rasakan manisnya ya kan? Ya itu luar biasa banget gitu. Dan itulah kasih Tuhan kepada kita. Tuhan ingin kasih lebih sama kita kalau kita mau. Terima kasih. Amin. Iya. Puji Tuhan, terima kasih Bu Tina sudah bagikan pengalaman dan itu sangat menyemangati kita ya. Kita semua rindu juga bisa memiliki pengalaman yang sama ya. Sedangkan kita saja di rumah sini, depan rumah ada rambutan. Begitu itu musim, kita hanya langsung petik, makan langsung tanpa mesti menunggu berhari-hari, harus beli yang sudah di pasar, yang sudah entah kapan dipetik dan baru kita konsumsi. Tapi kalau di sini kita langsung petik langsung makan. Jadi hanya sedikit saja kita sudah bisa merasakan bagaimana buah-buah yang segar itu yang kita konsumsi setelah petik dari pohonnya. Dan khasiatnya luar biasa ya. Kita juga ingat di Healing Way dulu, waktu ada pelatihan 1 bulan, kita bahas mengenai buah kan. Buah sebagai makanan kita. Jadi kita tahu kan di Manado itu buah yang selalu ada itu pisang, pepaya, nanas. Dan itu enggak harus tunggu dia ada musim kan. Dia selalu ada terus. Dia enggak mengenal musim dan dia berbuah kapan saja. Nah, waktu kita dapat di sana ternyata buah-buah yang ada ini yang artinya adalah buah-buah yang harus selalu kita konsumsi setiap hari. Buah-buah yang di mana daerahmu kamu tinggal kan, yang selalu ada, ternyata buah ini harus ada setiap hari, kita harus konsumsi. Dan artinya inilah yang dibutuhkan tubuh kita setiap hari, begitu. Dan kalau tiba pada musim buah-buahan seperti musim mangga, durian, jeruk, manggis, langsat, duku. Kalau di Manado itu adalah buah-buah yang yang musiman ya. Buah-buah ini selalu kalau musimnya selalu ada gitu. Dan dibilang bahwa apabila musim buah itu seperti buah-buah tadi disebutkan itu tiba, makanlah sepuasnya di saat musimnya. Karena saat itulah waktu yang tepat untuk kita konsumsi buah tersebut. Artinya pada saat dia musim, buah itu musim, kita harus makan itu sebanyak-banyaknya selagi dia musim. Artinya tubuh itu di saat itu butuh itu kandungan-kandungan di dalam buah-buahan itu. Jadi ini bisa juga dibilang meat in this season ya, dalam konteks makanan ya. Jadi makanlah buah pada musimnya. Dan jadi pas kita baca kutipan ini, oh iya ya, apa sekali ya, sangat baik sekali ya untuk kita. Oke, mungkin ada mau menambahkan sesuai dengan pengalaman juga bisa dibagikan. Kita di sini masih banyak waktu, 2 paragraf lagi. Iya, silakan Anti. Iya, Anti. Tadi dengar Bu Tina bilang mengenai
ya kalau di Indonesia kan pohon pepaya itu enak ya, bisa memetik langsung dari ininya, jadi masih fresh dan memang pepaya di sana masih apa, nggak diapa-apain gitulah, maksudnya masih asli gitu ya. Sedangkan di sini kan kita buah pepaya ada, tapi nggak tahu diapain sama mereka. Kelihatannya bagus kuning-kuning gitu ya. Sudah mahal, kita udah beli, tunggu sampai matang atau lembut. Nggak taunya keras di dalamnya, akhirnya terbuang. Setiap beli terbuang. Tapi masih belum give up ya. Jadi kita coba lagi. Ya akhirnya udah give up juga. Baru tadi pagi kita lihat kok, kita coba yang kecil aja, kuning. Nggak taunya kok keras gitu ya. Kerasnya itu bukan keras kayak mentah, bukan. Kerasnya memang nggak tahu, kayak ada something yang aneh gitu. Nggak tahu diapain sama mereka. Thank you. Iya, thank you Aunty. Ya itulah ya. Tapi satu hal yang kita selalu harus ingat bahwa setiap daerah ada buah-buah ya Aunty yang Tuhan sudah sediakan. Jadi kalaupun memang pengalaman tidak menyenangkan dengan pepaya, berarti cobalah untuk ke buah yang lain gitu. Gitu Aunty. Ya, kalau apel banyak di sini. Oh iya, kalau di sini justru apel yang jarang. Kalaupun ada itu di supermarket impor dan sudah pasti harganya mahal. Gitu Aunty. Dan sudah tidak segar lagi. Iya betul sekali, sudah pakai lilin begitu kan, semua setahu juga. Jadi harus dikupas dulu lagi dia punya kulit baru bisa dikonsumsi. Oke, mungkin ada lagi. Kita di sini sih tinggal 2 paragraf lagi. Kalau sudah tidak ada, kira-kira. Ada Wanda. Oh iya, silakan Aunty. Jadi ini kesimpulannya menyatakan bahwa Tuhan memberitahu kita, jadi apa yang kamu sudah, di mana tempat kita berada dan Tuhan sudah sediakan itu, itulah. Jadi jangan mencari yang nggak ada kali gitu ya. Jadi di sini udah disediakan apa yang, misalnya tempat saya sini, mau masak, mau nggak ada ini, nggak ada itu. Dulu saya suka pergi ke kayak California, jauh sekali kan, 14 jam untuk ini. Nah, jadi kalau pas ke sana kita sekalian beli atau apa gitu. Jadi saya belajar untuk makan yang mana ada gitu. Jangan dulu, karena dulu saya selalu mencari yang tidak ada. Jadi harus pergi jauh-jauh karena mau cari itu. Itu seperti indulgen gitu ya. Jadi keinginan daging, dan sekarang udah harus dimusnahkan keinginan daging itu. Jadi karena kita sudah harus mulai belajar untuk makan yang ada, yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Aunty. Ini juga untuk kita semua ya. Belajar untuk menikmati apa yang ada di sekitar kita gitu. Jangan cari yang tidak ada di sekitar kita. Terima kasih untuk semuanya. Oke, kita akan lanjut ke 2 paragraf terakhir. Apakah Ibu Tina bisa bacakan paragraf 151? Ini judul kecilnya. Tuhan akan mengajar banyak orang di seluruh dunia untuk menggabungkan buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran menjadi satu makanan yang menunjang kehidupan yang tidak membawa penyakit. Mereka yang tidak pernah melihat resep makanan sehat seperti yang ada di pasar sekarang ini akan bekerja dengan bijaksana untuk mengadakan percobaan mengolah hasil bumi. Mereka akan mendapat terang tentang pengolahan hasil bumi ini. Tuhan akan menunjukkan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Dia akan memberikan keterampilan dan pemahaman kepada umatnya di satu bagian dunia, dan akan memberi keterampilan dan pemahaman kepada umatnya di bagian dunia yang lain. Adalah rencananya agar persediaan makanan di tiap negara akan disediakan begitu rupa, supaya dapat digunakan di negara lain. Sebagaimana Tuhan telah memberikan mana dari surga untuk menunjang kehidupan Bani Israel, begitulah juga sekarang Dia memberikan kepada umatnya di tempat yang berbeda
keterampilan dan kebijaksanaan untuk menggunakan hasil negeri dalam pengolahan makanan yang dapat menggantikan makanan. Ya, thank you, Bu Tina. Apa ada poin yang Bu Tina dapat di sini untuk dibagikan? Ya, ini benar sekali bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan kebijaksanaan kepada kita, apa yang kita bisa buat dengan apa yang ada di sekitar kita. Memang tiap daerah berbeda-beda ya. Apalagi tiap negara ya. Tanamannya berbeda-beda. Tapi ya di mana kita berada, di situ juga Tuhan akan sediakan keperluan kita. Dan dia juga akan ngajarin kita bagaimana caranya supaya kita bisa mengolah itu menjadi menu yang sehat buat tubuh kita. Jadi kuncinya ya seperti Tante Erli tadi bilang, bersyukur ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu ya. Jadi syukuri aja apa yang ada gitu. Jadi nikmati apa yang ada. Yang pasti ya kita juga harus bijaksana sih ya. Bukan berarti tiap hari kita harus makan bayam terus ya kan. Pasti ada yang lain kan gitu. Nggak mungkin lah itu, oh saya bilang ini kita harus syukuri adanya cuma bayam aja ya bayam terus ya, nggak seperti itu ya kan. Pasti kan ada yang lain. Kita harus selang-seling kayak gitu. Ya bukan hanya dimasak aja, mungkin ada yang mentah ya, seperti itu. Memang yang saya alami juga seperti itu. Kalau dibilang sekarang daun pepaya mentah, wah, ada orang bilang wah mana enak pahit itu. Tapi kan mereka berpikir sebelum mengatakan itu sebelum mencobanya. Coba dulu gitu kan. Kalau kita terbiasa, yang pahit itu akan jadi manis di mulut kita. Gitu. Jadi segala sesuatu tuh perlu percobaan. Di sini kan dikatakan tadi bahwa kita harus bijaksana. Kita harus mencoba satu sama lain membuat sesuatu itu menjadi nikmat di lidah kita. Memang kalau awal-awalnya sih ya nggak enak ya kan. Tapi kalau saya bilang sama orang, oh enak loh ini bunga pepaya, daun pepaya ini enak. Iya itu lidah saya, lidah orang lain berbeda. Tapi kalau dibiasakan itu akan menjadi nikmat buat kita. Dan saya lebih senang dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Dan satu tadi yang saya mau katakan, kalau kita sudah country living, tanamlah tanaman yang seperti Mbak Wanda bilang tadi, yang tidak ada musimnya. Sehingga tiap saat kita mau ada gitu. Ya. Dan perlu dijaga juga, jangan dimakan binatang kayak pepaya saya yang kemarin. Jadi termasuk buah jeruk lemon itu nggak ada musim, dia akan berbuah terus. Oh iya. Banyak sekali manfaatnya ya, karena saya sudah sempat tanam jeruk lemon dan saya sempat tanam mulai biji itu hanya 1 tahun sudah berbuah. Oh wow. Jadi, saya bilang kita harus belajar, makanya bilang Tuhan akan kasih kebijaksanaan sama kita masing-masing. Di mana kita berada, pasti Tuhan akan sediakan apa yang kita perlukan. Betul. Nggak usah cari yang nggak ada gitu loh. Yang ada saja. Saya nggak pernah beli bibit, kecuali dikasih lah. Nah bibit itu saya selalu ambil dari biji. Jadi di mana saya makan buah atau apa saja, saya bijinya itu saya ambil, saya bawa pulang, saya tanam. Lalu kalau ada yang bisa disetek ya saya setek bawa tanam. Seperti itu pengalaman saya. Jadi kebun saya waktu itu penuh dengan tanaman yang dari luar, yang dari luar kampung itu, dan akhirnya saya bisa setelah berbuah saya bisa bagi sama tetangga, ya kan? Jadi berkat juga bagi orang lain. Jadi saya nggak pernah beli. Ya, saya masuk ke kebun orang beli. Oh saya beli bibit lemon 25.000, ini bibit kelengkeng 300.000 satu pokok. Waduh, kenapa nggak dibelikan kelengkengnya aja atau lemonnya aja gitu kan? Jadi bijinya bisa kita tanam, buahnya bisa kita tanam. Seperti itu. Jadi hampir tidak pernah saya beli namanya bibit. Dan Tuhan selalu memberkati apa yang kita mau usahakan dengan sungguh-sungguh. Dan kita bisa menikmatinya. Jadi kalau di tempat saya sana, saya nggak perlu pupuk, nggak perlu pestisida ya, racun-racun yang disemprot itu. Makanya saya begitu masuk kota,
Ada yang dibilang, oh ini bukan organik, ini organik. Saya bingung, pasti bedanya organik sama nggak organik. Di tempat saya tuh nggak ada itu. Iya ya. Tanam begitu aja gitu, tanpa pupuk ya, tanpa semprot segala macam. Paling saya beli racun rumput aja untuk bunuh rumput, karena rumput lebih subur banget. Dan itu pengalaman saya, dan terima kasih banyak. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Anti sudah membagikan pengalamannya di country living dan bagaimana yang dirasakan di sana, bagaimana berkat Tuhan yang dirasakan ya dengan tanaman-tanaman ditanam sendiri untuk sebagai makanan sendiri yang dipetik dan langsung dimakan ya. Luar biasa ya, dia punya benefit, dia punya nutrisi, enzim-enzimnya langsung bekerja di dalam tubuh kita ya. Dan di sini kan juga dibilang bahwa Tuhan akan mengajar banyak orang di seluruh dunia untuk menggabungkan buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran menjadi satu makanan yang menunjang kehidupan yang tidak membawa penyakit. Dibilang sini mengajar banyak orang di seluruh dunia. Dia tidak bilang mengajar seluruh orang Advent di seluruh dunia, tidak kan? Tapi dibilang banyak orang. Artinya bukan hanya kita saja yang dia ajar. Buktinya sekarang ya, saudara-saudara, kita mungkin semuanya sudah punya pengalaman ya kalau kita lihat di media sosial. Banyak sekali channel-channel vegan, vegetarian yang mereka berlomba-lomba bikin resep-resep makanan, ide-ide, kue, puding, apapun yang sebagai pengganti makanan yang sudah mereka tinggalkan. Jadi kayak keju, bukan hanya orang yang dulu pemakan yang orang yang konsumsi keju saja yang bisa makan. Kita pun yang vegan, vegetarian bisa makan. Caranya seperti ini. Jadi semua ada solusi, bukan main ya. Tuhan itu kasih solusi ya. Dan dibilang apa? Tuhan yang ajar ini orang-orang ini untuk menggabungkan buah-buahan, biji-bijian, sayuran, kacang-kacangan. Kacang-kacang bisa dibuat selai, apa semua pengganti yang ada yang bebas terjual. Jadi semua ada solusinya. Dan menariknya lagi ya, seperti yang dikatakan tadi, bukan mereka yang melakukan ini bukanlah semua orang-orang Advent, tetapi semua orang ya yang mau benar-benar mau hidup sehat ya, dengan motif-motif yang berbeda. Tapi itulah ya yang membuat saya secara pribadi amazed dan luar biasa ya orang-orang ini, walaupun mereka belum tahu tentang pekabaran, motif mereka ada yang beda-beda, ada yang mau sehat, ada yang body goal, jadi mereka punya mau bentuk tubuh, apalagi yang perempuan ataupun motif-motif yang berbeda, tetapi apapun itu setidaknya mereka sudah melangkah ke pola makan yang benar dan sehat. Dan kita lihat bukan menyepelekan ya, kita sebagai umat Tuhan yang sudah menerima ini, yang sudah mendapatkan terang yang pertama ya, justru kita ini bisa dibilang ketinggalan ya dibandingkan dengan mereka-mereka ini yang sudah benar-benar giat-giatnya menghidupkan ini. Jadi oleh sebab itu kita semua ini dibangunkan ya untuk sadar betapa pentingnya reformasi kesehatan ini, dan jangan pernah khawatir tentang nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin itu, caranya bagaimana. Tuhan sudah sediakan, tapi saya nggak bisa. Tadi di kutipan bilang kan, kalau kita mau rendah hati, mau datang kepada Tuhan, mau minta tuntunan Tuhan, Tuhan pasti akan kasih tahu caranya kepada kita bagaimana mengolah semuanya ini. Aduh, bukan main ya, Tuhan itu punya baik sekali untuk kita. Nah, ini paragraf terakhir. Saya akan bacakan. Oh iya, silakan. Ya, saya dengar. Bisa. Nah, kalau saya dengar tadi Ibu Tina itu sepertinya beliau, kalau di sini di Amerika ada istilahnya green thumb. Apa green itu Kak? Itu green thumb. Green apa itu? Kan hijau. Oh, thumb green. Ini jempol. Green hijau. Warna
Green. Oh, oke, Kak. green, Agak jauh. thumb ini jempol. Nah, ini saya pernah dengar ya, waktu Mam sama Papi datang ke sini, lalu tinggal sama Dino, sama si Acil. Nah, Mami langsung bilang sama kita, itu Dino, dia apapun yang dia tanam, dia laki-laki, well anyway. Apapun yang dia tanam jadi. Nah, itu istilahnya green thumb. Well, ada orang sudah sekolah mungkin atau dia udah ilmu pengetahuan tapi tetap dia mau coba apapun dia mau tanam tidak jadi, berarti he or she's not a green thumb. Dan apakah ini juga apa Tuhan tidak memberkatinya, atau karena di sini kan dibilang kan Tuhan akan, ya mana dia tadi, turun lagi 51. Ini sudah 152. Oh, oke, Kak. Iya, silakan. Sorry ya. Alright. Iya, no problem. Like. Nah, nih, Tuhan akan mengajar banyak orang di seluruh dunia untuk menggabungkan. Jadi Tuhan ajar sebenarnya ya. Mungkin betul. Dia tidak ikut instruksi atau tidak sabar atau mungkin belum musimnya atau tanahnya tidak cocok atau daerahnya tidak bisa tumbuhkan itu tanaman. Jadi ya di sini juga Tuhan mau ajarkan, tapi in a way juga harus lihat situasi dan kebutuhan tanah untuk tanaman yang akan ditumbuhkan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Oh, Tuhan tidak kasih saya talenta untuk menanam. Betul. Tuhan tidak kasih saya green thumb. Dan di sini jelas-jelas ya Tuhan sendiri bilang kan Tuhan kan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Itu termasuk janji Tuhan. Tuhan mau ajar sama kita kalau kita mau dan sesuai dan sabar. Itu dia namanya kok. Tanaman kan nggak langsung jadi besoknya jadi biji, lalu juga pesta seminggu 2 minggu bahkan bulan baru muncul dia punya kecambah atau dia punya daun atau itu. So please be patient. Okay, thank you, Kak. Iya, Kak, terima kasih tambahannya, puji Tuhan. Jadi berdasarkan kutipan ini kan sudah jelas ya, Kak, dibilang Tuhan akan mengajar ya banyak orang. Jadi ini janji Tuhan. Kalau untuk kenapa kita, memang banyak sih pengalaman orang yang kalau orang Manado bilangnya tangan dingin. Aduh, dia tangan dingin si A ini, karena setiap kali dia hanya tancapin begini sudah tumbuh. Padahal kita harus ingat yang menumbuhkan itu kan Tuhan ya. Kita hanya tanah itu hanya sebagai media, kita hanya keinginan yang dibangkitkan dalam diri kita untuk menanam. Kita coba untuk belajar menanam dan Tuhan yang menumbuhkan. Jadi kalau bagi kita semua yang mungkin belum ada pengalaman atau sudah pernah coba tetapi gagal, ya kita coba lagi, kita berdoa, minta tuntunan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita mungkin lalai sehingga tanaman itu tidak bertumbuh, minta hikmat. Kan dibilang Tuhan akan, kalau kita mau rendah hati, Tuhan akan tuntun kan dibilang. Jadi semuanya pasti ada solusi. Dan kalau kita kan kalau mau belajar dulu ya, kalau kita mau menanam, sebelum menanam kita berdoa dulu kepada Tuhan. Selesai menanam berdoa. Jadi bagaimana kebergantungan kita ya, itu dalam hal, karena kita ada bahas menanam ini, semuanya Tuhan akan tuntun intinya ya, kalau kita mau sungguh-sungguh untuk mau melakukan kehendak Tuhan. Itu dia. Jadi semuanya bisa ya. Istilahnya apa? Tangan dingin. Tangan dingin. Kalau kita suka dengar-dengar di sini orang tua selalu bilang, oh iya tangan dingin. Jadi semua yang dia pegang dia tanam tumbuh gitu. Oh kalau di luar negeri bilangnya green thumb ya. Green thumb. Oh jadi kalau tangan panas apa tuh? Iya kita juga cuma dengar juga Kak istilah omak-omak di sini ya. Baru tahu. Kalau soal iya.
Mungkin masih ada lagi yang mau dibagikan. Oke, satu paragraf lagi kemudian kita akan selesai. Kita bacakan ya. Adalah rencana Tuhan agar di setiap tempat laki-laki dan perempuan akan didorong untuk mengembangkan talentanya dengan menyediakan bermacam-macam makanan sehat dari hasil bumi alamiah di wilayah mereka. Sekiranya mereka memandang kepada Tuhan dan menjalankan keterampilan dan kebolehan mereka di bawah pimpinan Roh Kudus, mereka akan belajar bagaimana caranya mengolah produk alamiah menjadi makanan yang menyehatkan. Dengan demikian, mereka dapat mengajar orang miskin bagaimana menyediakan makanan untuk diri sendiri, yaitu makanan yang dapat menggantikan makanan daging. Mereka yang tertolong sebaliknya dapat mengajar orang lain. Pekerjaan seperti ini akan dilakukan dengan rajin dan dengan tenaga yang penuh. Kalau ini telah dilakukan sebelumnya, maka sekarang ini akan lebih banyak orang di dalam kebenaran dan lebih banyak lagi yang dapat memberikan instruksi. Marilah kita mempelajari tugas kita itu dan kemudian melakukannya. Kita tidak akan bergantung pada orang lain dan putus asa, lalu menanti orang lain melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada kita. Jadi ini janji Tuhan ya untuk kita ya. Tuhan mau kita itu kita itu pria dan wanita itu mengembangkan kita punya talenta ya untuk dalam hal ini menyediakan macam-macam makanan sehat dari hasil bumi alamiah, secara alami maksudnya ya. Tuhan mau kita kembangkan kita punya talenta untuk sediakan makanan-makanan sehat yang alami, yang sesuai dengan kehendaknya tentunya ya. Dan dibilang apa? Tuhan akan tuntun kalau kita mau dengan rendah hati, mau memandang kepada Tuhan untuk menjalankan keterampilan dan keahlian kita. Kita tahu kan kalau talenta kita walaupun hanya satu, kalau kita mau kembangkan dengan pertolongan Tuhan pasti akan ditambahkan kan. Dan tujuan kalau kita kembangkan itu, kita mau dengan rendah hati meminta kepada Tuhan, tujuan sebenarnya kita itu melakukannya adalah dibilang sini apa? Tuhan mau supaya kita itu apa? Bisa menolong orang lain, teristimewa orang yang miskin kan dibilang sini. Untuk melatih mereka menyiapkan makanan yang sehat yang menggantikan daging. Jadi kita ditolong Tuhan untuk bisa menolong orang lain juga gitu. Terus dibilang bahwa dikatakan juga bahwa kalau semua mau lakukan ini, dibilang akan lebih banyak orang yang dapat memberikan instruksi atau pelatihan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka dengan demikian makin banyak orang yang mau reformasi kesehatan. Jadi sebenarnya kita ini pekerja-pekerja yang Tuhan mau ya untuk kita bisa kembangkan talenta, untuk bisa hidup diri kita sudah hidupkan dengan pertolongan Tuhan, dan Tuhan mau juga kita akan bagikan itu untuk orang lain. Jadi itulah tugas-tugas kita semua ya. Kita sudah diberi makan untuk memberi makan kepada orang. Kita sudah mendapatkan benefitnya dan kita mau juga Tuhan mau orang lain juga bisa merasakan benefit yang sama seperti yang sudah kita rasakan. Dan Tuhan sudah menentukan makanan yang sehat bagi kita, Tuhan sediakan kita punya kebutuhan, Tuhan sudah menunjang makanan sehat bagi kita, sarana, prasarana, semua Tuhan sediakan. Dan kita sudah lihat ya bagaimana setiap daerah, iklim, negara, semua Tuhan sediakan kebutuhan masing-masing. Dan Tuhan kasih kita juga hikmat, kebijaksanaan untuk mengolah makanan kalau kita mau rendah hati, kita mau minta petunjuknya, Tuhan akan kasih. Dan kita lihat sekarang ya bagaimana bukan hanya umat Tuhan yang dibukakan terang tentang kesehatan ini, tetapi kenyataannya sudah banyak sekali orang-orang yang sudah reformasi kesehatan di luar sana ya. Banyak sekali ya
orang-orang yang membagikan pengalamannya, bagaimana dia sudah merasakan dengan dia reformasi kesehatan. Ini bukan orang Advent ya, dia benefit yang dia rasakan dengan dia kembali ke plant based ya. Dan banyak sekali orang sudah concern itu tentang kesehatan. Mereka sudah tahu karena dengan pola makan yang tidak sehat, lifestyle yang tidak sehat menyebabkan penyakit yang mengerikan sekarang di mana-mana ya. Dan mereka rasakan itu dan mereka bagikan itu, dan banyak sekali orang yang termotivasi. Bagaimana dengan kita yang sudah mendapatkan terang ini? Jadi ini boleh menjadi penyemangat buat kita semua untuk untuk bangkit dan untuk menyadari bahwa kita itu adalah pekerja Tuhan untuk melayani kita punya sesama ya. Dan kita tahu bersama bahwa dengan kita hidup sehat jasmani akan menuntun kita kepada sehat rohani juga, dan semuanya itu selaras ya, dan semuanya itu untuk kebaikan kita. Itu dia punya inti. Jadi kita sudah mengetahui sampai di sini ya, sampai di sini kita sudah mengetahui kebenaran ini, terang kebenaran ini, reformasi kesehatan. Marilah kita mempelajari tugas kita dan kemudian melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Dikatakan kita tidak akan bergantung pada orang lain kan, dan putus asa lalu menanti orang lain yang melakukan pekerjaan, orang lain yang melakukan pekerjaan Tuhan yang telah ditugaskan kepada kita. Jadi kita jangan pernah tunggu, nanti orang lain yang melakukan pekerjaan ini. Harus ditanamkan dalam pikiran kita bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab saya yang Tuhan berikan kepada saya untuk memperkenalkan kepada orang lain. Jadi puji Tuhan kita diingatkan kembali tentang kebenaran ini. Kita semua sudah tahu, dan kita diingatkan kembali dengan kita mempelajari lebih dalam apa kehendak Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan dalam diri kita. Biarlah semuanya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, dan dengan pertolongan Tuhan, kalau kita mau rendah hati, mau diajar, mau dituntun, Tuhan akan kasih semua yang kita butuhkan. Jadi itu adalah janji Tuhan untuk kita, dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Wanda.